Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kita masih membahas sisa dari pelajaran tentang talqin. Ya, saya percepat supaya kita masuk ke tema baru. Pertama, cara talqin. Kemarin sudah disebutkan cara talqin itu terjadi ikhtilaf. Fadzaba jamud ila talqin muqtadar bi kalimatil ikhlas tuna amri biha. Jadi pertama ada yang berpendapat mengajak mengajak orang yang mau meninggal untuk mengucapkannya dengan sukarela. Ya mungkin kayak begini. Kayak seperti orang mau meninggal, jadi didiktekan, nyebut. Nah, kadang-kadang salah, dia ngatainya but gitu. Jadi salah tuh. Padahal maksudnya nyebut itu baca syahadat. Tapi kan kalau nggak ditalkin, kadang-kadang orang kehilangan kesadaran tuh. Ya, ucapkan la ilaha illallah, ada yang begitu. Jadi harus diomong, ucapkan la ilaha illallah, ngomong la ilaha illallah, jangan nyebut. Ada yang kesalahan, but. Itu yang pertama ya. Jadi kalau menurut dalil yang kuat adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada pamannya. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Nah itu yang tepat. Yang kedua, berapa kali? Frekuensinya berapa kali? Ini dijawab cukup sekali. Ya, cukup sekali. Yang ketiga, apa kalimat talqin itu? Kalimat talqin. Nah, kalimat talqin itu la ilaha illallah saja, tapi nggak ada kata sajanya. Maksudnya nggak perlu menyertakan yang lain. Ada sebagian ulama mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang benar adalah kalimat talqin itu la ilaha illallah tanpa menyebut Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, boleh enggak yang ditalqin siapa itu? Yang ditalqin siapa? Semua orang. Semua orang. Termasuk orang kafir? Ya. Termasuk orang kafir. Karena Rasulullah juga mencontohkan mentalkin Abu Talib. Apa ada gunanya? Ya ada. Kan kalau dia beruntung bisa mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Ya, jadi kita jangan menjat orang. Wah, nggak boleh gitu dah. Nggak boleh, Rasulullah mencontohkannya. Jadi maksudnya masuk surga itu tidak abadi di neraka. Ya kalau sekarang orang Islam sekalipun menurut manhaj salafus salih dosanya banyak. Tapi ucapan terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga dia. Cuma direndam dulu, dilondri dulu. Nah orang kafir pasti lebih lama. Cuma nggak abadi gitu. Itu aja. Tidak selamanya. Itu masalah yang keempat.
masalah kelima, al-masyru' fi dafnil mayit muslim adwa lahu bil maghfirah. Kapan waktunya? Ya kan? Sesudah apa sebelum? Udah mati atau sebelum mati? Nah, dalil yang kuat adalah sebelum. Nah, kalau sesudah gimana? Seperti yang diamalkan oleh sebagian besar masyarakat kita. Kalau sudah meninggal, doa yang tepat itu tasbit dan maufirah. Kita berdoa, bukan mentalkin. Kalau mentalkin itu kan mengajarkan yang bersangkutan, ya. Talkin itu mendiktekan. Nah, kalau sudah wafat, kita yang mendoakan. Tasbit itu apa? Doa teguh. Allahumma tsabbithu bil iman. Allahumma tsabbitu ala dinik. Ya Allah, teguhkan dia di atas agamamu. Kita berdoa untuk yang meninggal. Ampuni dosa-dosanya. Nah, itu yang benar. Kalau sudah meninggal, Mak. Nah, itu. Apa faedah dari talqin? Maghfiratu dzunub wa dukhulul jannah wan najat minan nar. Yaitu dosa diampuni, masuk ke surga, dan selamat dari neraka. Itu manfaatnya. Ya, itu materi tentang talqin kita singkat. Nah, sekarang kita beralih ke materi baru, yaitu tamaim. At-tamaim. Alif, lam, ta, mim, alif, hamzah, mim lagi. Apa tamaim itu? Dalam berbagai referensi, tamaim itu bentuk jamak dari tamimah, artinya jimat. Jimat ini kata-kata berasal dari mana? Dari Jawa lagi. Jimat. Ya, siji di rumat. Nah, itu jimat itu. Jimat. Siji di rumat, satu tapi diawasi, dipelihara di rumat. Itu jimat. At-tamaim fil lugha. Nah, bagaimana dalam bahasa Arab? Tamaim itu bentuk jamak dari tamimah. Ya, artinya tamimah itu berasal dari kata tamam. Kata tamam kan kita suka dengar. Sawu sufu fakum, gitu kan? Luruskan barisanmu. Fa inna taswiyata sufuf, sesungguhnya merapikan barisan. Satu redaksi mengatakan min iqamatis salah. Satu lagi redaksi min tamamis salah. Nah, kalau min iqamatis salah, bagian dari penegakan sholat. Kalau tamamis salah, menjadi bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, tamimah ini diambil kata tamam, ya artinya sempurna. Itu secara bahasa. Kenapa sih diambil dari kata sempurna? Ada keyakinan kalau nggak ada tamimah ini, ya, seakan-akan, nah, namanya seakan-akan, dugaan, keyakinan tidak sempurna, tidak pol, ya, artinya orang marem, nggak sempurna, orang marem. Nah, itulah tamimah. Jadi jimat. Nah, dalam istilah apa? Tamimah itu kullu ma'ulika, semua dalam bentuk gantungan, yang digantung. Tujuannya apa? Lidaf isyar arafihi, untuk menolak bala, untuk menolak kejahatan. Ya, ba'da wuqu'ihi min ayyi syai'in kana, setelah terjadi. Jadi sudah pengalaman, dia akan menghadapi bahaya, maka dia menggantungkan sesuatu pada tubuhnya. Jadi bentuk gantungan, nempel pada tubuh. Nah, itu namanya jimat. Sawaun kana minal ain,
Baik itu berupa ain ini berasal dari mata, ya. Kalau dalam ajaran Islam, mata lawan, mata orang itu bisa merubah, bisa berpengaruh. Kalau yang ngelihat itu berasal dari hati yang dengki. Kan kita nggak bisa meraba hati orang kan. Kelihatannya cengengesan, nggak taunya dia jahat sama kita. Atau penampilan jahat, tapi sesungguhnya itu bentuk sportivitas. Orangnya belak-belakan, tapi hatinya baik. Nggak bisa dilihat dari air muka, tidak bisa. Maka ini karena nggak taunya, nggak bisa meraba hati orang, maka beberapa orang berkeyakinan membuat sesuatu sebagai penangkal, digantungin, ya, digantung itu bisa berbentuk kalung, bisa berbentuk gelang. Ada yang ditaruh di sini, ada yang ditaruh di sini, leher. Jadi bagian tubuh yang dijadikan tempat tumpuannya itu leher, tangan. Jadi kalau pakai itu selamat gitu. Ya, jimat. Nah, itulah pengertian dari tamimah. Min awail bala sawan kana mu'alaq khirzat, baik berbentuk manik-manik. Manik-manik itu apa? Benda yang berbentuk bulat, ya, tergantung bitnya, tergantung besar kecil, dilobangi, ya, manik-manik itu kayak tasbih lah, dilobangi nanti direnteng. Nah, bahannya ini bisa, ya itu tadi, macam-macam. Bisa berasal dari kayu, bisa berasal dari fosil, tulang, ya macam-macam lah. Contohnya kalau di Lampung itu gading gajah. Gading gajah itu mahal itu. Dan itu diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi. Ya, ada itu namanya Wai Kambas. Wai Kambas itu kan ada budidaya gajah, pelatihan gajah. Cukup luas. Tapi karena orang pada malas ngelihat gajah itu, akhirnya sekarang dijadikan objek wisata. Tapi justru nuansa gajahnya nggak ada. Artinya penampakan gajah itu hanya untuk orkes gitu. Tapi kalau memang saya berpikir sih, kenapa tidak dibuat asli saja? Bahaya sih sebenarnya. Ya, kalau betul-betul kita masuk ke hutan, terus dalam mobil gitu ya, suruh ngelihat sendiri keberadaan gajah. Karena gajah itu, jangankan orang biasa, operator beko aja takut. Operator beko. Kan tahu sendiri kekuatan beko kan? Itu bisa guling tuh beko. Sama gajah. Jadi kalau udah ada gajah, waduh, untung-untungan tuh. Dia sembunyi apa gimana. Dia matikan mesinnya. Dia bisa dijungkelin ya. Kekuatan gajah. Makanya saya wajar lah kalau saya lihat Wai Kambas itu kok malah gajahnya nggak ada. Kecuali dalam bentuk itu tadi. Ya. Orkes gitu, atau bentuk pertunjukan sirkus. Tapi kan itu kakinya dirantai dan sebagainya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi benda yang dipakai, saya pernah uraikan bahwa detektor kebenaran, ini benar apa enggak, pas apa enggak, kita diberi dua oleh Allah. Akal sehat, akal waras, dan wahyu. Itu yang mendeteksi ini benar apa enggak. Kalau benda yang kita pakai, ya, selain dari tubuh kita, yang di luar tubuh kita, itu bermanfaat apa enggak, kita periksa dengan akal. Kan ada orang pakai gelang, pakai kalung, ada manfaatnya enggak menurut akal sehat kita. Kalau sekarang menurut saya benda yang paling bermanfaat di masa kita sekarang ini HP. HP, tapi HP untuk orang yang punya fasilitas ya.
Karena sekarang kita makan di warung aja nunjukin HP, tek, sudah. Karena ada pembayaran namanya KRIS yang digagas oleh Sri Mulyani. Jadi memindahkan uang kita untuk bayar itu nggak pakai biaya. Dan semua bank, berlaku semua bank. Sampai ke tukang siomay di situ punya. Jadi kita nggak perlu bawa truk, ada barcode-nya, sudah kebayar. Milik hotel, belum nyampe kita udah booking. Kalau ada benda hari ini yang paling manfaat, tapi itu bukan jimat, itu bukan kategori yang terlarang, karena itu secara akal sehat bisa transaksi walaupun nggak ketemu dengan lawannya. Ya, kalau hari ini ada, begitu juga bisa digunakan untuk baca Quran. Karena kita banyak kan momen-momen yang harus diem. Ya, contohnya di masjid datang duluan. Ngapain nih? Daripada tidur baca. Nanti kalau sudah ada khotib kita dengerin. Sebenarnya kotak HP itu nggak apa-apa sih kalau dari khotib bicara ini. Asal berkaitan dengan khutbah. Sesuai dengan surat ini ayat kita catat. Kalau kotak-katik di luar nggak berkaitan, baru nggak boleh. Daripada ini diem ngantuk. Nah, kita kembali. Wa min ibaratil ulama fitari tamimah fikul Arab kiladah, kata Abdul Bar. Dalam bahasa orang Arab, tamimah itu kalung. Jadi ini kebiasaan orang Arab jahiliyah, kalau mau perang dia bawa jimat. Ini kebiasaan warisan orang Arab ini. Jadi orang Arab itu kalau mau perang, dia bawa jimat supaya menjadi sugesti. Kalau orang Rusia itu kalau dulu memutari patung Lenin apa dulu? Iya, memutari patung Lenin, minta restunya kalau mau perang. Nah, kita lihat saja tuh ada peresmian itu memecahkan guci. Ya kan? Praktek itu. Kalau kapal mencipratkan darah. Hampir semua kapal, Pak. Saya pernah komunikasi dengan orang pelabuhan. Kapal baru, contohnya kapal Baruna dulu kan, yang suka pernah difilmkan itu. Itu di awal peresmiannya itu mencipratkan darah sapi ke kapal itu supaya nggak tenggelam. Nah itu semuanya diawali dengan kemusyrikan. Ya kalau kita kemarin ngumpulin tanah dari 30 berapa provinsi. Nah inilah saudara, katanya sih yang laris manis begituan tuh di Jawa katanya. Di Jawa itu yang laris. Kalau di Sumatera mah kurang. Di Sumatera katanya kurang, praktek-praktek begitu tuh. Nah, kita lanjutkan. Alaqa bainal hukum. Status hukum tamimah. At-tamaim ala nau'ain. Menurut ulama, tamimah itu ada dua macam. Pertama, tamaim min ghairil Quran. Bukan berasal dari huruf-huruf Quran. Jimatnya itu tulisannya bukan dari Quran. Yang kedua, berasal dari Quran. Contohnya ada tulisannya salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ilyasin. Pokoknya salam itu. Ya, kurang lebih ada 9 apa 11 dalam Quran. Yang depannya salamun ala Nuh, salamun ala, depannya salam. Yang intinya keselamatan. Ditulis, dilinting, ya, lalu dibungkus yang rapi, nah, jadi kalung. Ada ulama yang membolehkan kalau berasal dari Quran, ya, tapi lebih banyak yang tidak membolehkan karena tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dibaca, bukan ditulis.
bacaan. Makanya ada kan pintu rumah dikasih depannya Yasin. Dan daripada Yasin mangguran Quran kecil 30 juz digantungin. Yang bisa menyelamatkan kita kan bukan Yasin saja, Quran 30 juz. Ya, ada Quran tuh namanya apa tuh? Berasal dari Turki. Antik juga sih, Quran kecil. Itu kalau pakai pembesar, betul-betul Quran. Jadi bisa dicetak dengan kecil sekali. Tapi ada yang palsu memang, cuman garet-garet begitu. Jadi kalau diterowong begini, teropong ini, ternyata ada tulisan itu asli, dan itu mahal. Jadi dulu di Wali Songo Jakarta, itu suka dipamerkan Quran dari yang kecil sampai seablak-ablak. Dari Quran sampai yang segini, nih, cuman 2 jari, 2 jempol, kuku jempol, sampai dengan Quran 1 daun pintu. Lah ngebaliknya juga, tebalnya luar biasa, tingginya 2 meter. Quran terbesar, Quran raksasa sampai Quran mini. Itu dipamerkan di sana. Yaitu memang kreativitas ya. Nah, itu sah-sah saja. Tapi kalau kita anggap itu sebagai jimat, bukan karena diamalkan, lah ini yang tidak boleh. Nah, kalau dalam Islam itu, selain kita bisa mendapatkan pengaruh dengan 3. 1, dengan doa. Nah, doa itu kan pakai mulut kan? Doa kan? Terutama Ismul Azam yang ada dalam Bismillahil itu yang lam yalid walam yulad itu Ismul Azam, nama yang luhur ya dari Asmaul Husna, itu ada anjuran itu. Jadi diucapkan dengan doa, itu yang bisa merubah keadaan. Yang kedua, dengan amal baik, dengan berbuat baik. Ya bentuknya macam-macam, apa sodako, apa menolong orang. Kalau kita mau hajat tuh begitu. Yang ketiga, dengan menyebut nama Allah. Ya, itu 3. Kalau saya tambahin 4 tuh dengan pemilu. Pemilu ini akan merubah keadaan. Tapi 5 tahun sekali. Kalau kita salah pilih, keadaannya tidak akan berubah. Bisa naik, bisa turun. Yang kita berdoa semoga ya perubahan itu kita minta kepada Allah. Jawabannya amin. Kita kembali sini. Jadi latar belakang kenapa orang pakai jimat, 1 jawabannya, tidak percaya diri. Benar nggak? Nggak percaya diri. Nah, untuk supaya kita mendapat kekuatan dari Allah, Islam mengajarkan dengan doa. Doa, berbuat baik, ya, mendahului dengan perbuatan baik, kemudian silaturahim. Yang ketiga, pemilu, pilih yang benar. Kalau salah milih Anda, ya sudah harus terima nasib 5 tahun lagi. Dan 5 tahun lagi kalau tekennya itu kontrak 100 tahun, waduh. Ini kontraknya tadinya paling tinggi 70 tahun katanya, lahan itu. Sekarang dilebarin menjadi 100. Yang teken kontrak itu mungkin udah mati. Akibatnya. Nggak bisa dicabut selama 100 tahun. Pak Habibie dalam memoarnya pernah mengatakan, dulu Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia minta ya mengontrak Riau, Kepulauan Riau. Boleh nggak dikontrak? Habibie nggak mau. Tidak boleh ada sejengkal pun yang dikontrak oleh asing tanpa ada keuntungan bagi bangsa Indonesia. Jadi yang ada adalah penanaman saham, berapa persen gitu. Jadi
Jimat itu ada dua macam, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau tulisannya Quran, tapi kebanyakan yang diproduksi oleh dukun-dukun itu justru tulisannya tidak mengerti. Tapi ada tulisan yang justru dari Quran ditulis oleh orang kafir yang statusnya sebagai dukun. Apa saja yang berkaitan dengan jimat ini? Pertama, hukmu ta'lil tamaim. Bagaimana status hukum menggantungkan jimat, ya, menggunakan jimat bagaimana? Lebih banyak yang melarang. Jadi ulama lebih banyak yang melarang karena risikonya lebih tinggi. Risikonya apa? Musyrik. Sementara syirik itu melarang orang masuk surga kan? Kalau bukan syirik mah kemungkinan masuk surga masih ada walaupun waktunya lama. Dosanya besar gitu kan? Karena dosa besar tapi tidak musyrik, kemungkinan masuk surga ada. Tapi kalau ada syirik, pintu tertutup. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah jimat yang merupakan tulisan Quran. Jimatnya kalau dibuka tulisannya Quran. Nah, ini menjadi perselisihan. Tapi ulama salaf yang kebanyakan kelas-kelas berat mengatakan sebaiknya jangan. Nah, kalau menurut dari saya, pendeteksi kebenaran itu dua. Ya, akal sehat dan wahyu. Kalau Anda percaya gelang ini bisa baik nggak? Ya, ada kaitan nggak dengan dengan kesehatan? Yang kan ada gelang yang yang bisa mendeteksi denyut apa gitu, mempengaruhi sirkulasi darah. Ini benar nggak, bisa dibuktikan nggak? Ya kan? Karena ada itu namanya apa? Fisioterapi ya. Fisioterapi. Fisioterapi itu sekali mahal itu. Prakteknya emang nggak ada apa-apa, cuman sinar doang. Kayaknya menurut pandangan saya cuma kayak lampu diginiin doang tuh. Kok mahal gitu ya? Nggak taunya itu kalau diperiksa lewat alat baru ketahuan. Lama-lama sembuh ya. Nah, itu kan maksudnya ilmiah gitu ya, bisa dibuktikan secara ilmiah, itu no problem. Tapi kalau mau kasat mata mah cuma disinari doang, konon doang, kayak ayam, anak ayam dikasih kan supaya dipanasin tuh. Tapi ternyata sembuh. Oh, ini ada data ilmiahnya, sehingga seorang yang belajar di fisioterapi ternyata mahal, kuliahnya mahal. Jadi jangan dilihat prakteknya. Dokter di Jakarta juga begitu. Mangap center. Waktu itu mah dokter hanya 10.000, langsung dia ngembat 50.000. Astagfirullah. Oh, cuma nyenter-nyenter gini doang. Saya juga suka nyenter kolong. Tapi langsung ngupai. Ya kuliahnya mahal katanya. Memang gini-gini doang. Tuh katanya itu. Tanda tangannya mahal. Makanya itu dokter spesialis itu paling tidak punya jabatan katanya. Jadi kalau duduk di rumah sakit ada jabatan. Tapi kalau dokter biasa ya seseran aja. Jadi dokter yang menangani BPJS itu saudara, sekali menangani pasien dapat 2.000. Pantesan galak ke kita. Kayak lemes gitu ya. Menangani itu kayak kayak males gitu. Ya 2.000 aja. Jadi banyak yang mundur. Itu ya dokter BPJS. Maka kita harus hormati mereka tugas. Jadi sekali menangani itu 2.000 katanya. Waduh, pantesan ngantrinya panjang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hukmu ma yata'alaku ala sayarat wal buyut. Bagaimana tempat yang digantungkannya itu di mobil dan di rumah-rumah. Kalau tadi kan di anggota tubuh yang menjadi tempat bergantung itu kan leher, tangan, ada juga kaki ya, kaki bawah, kerincing-kerincing itu. Nah, sekarang kalau benda gimana? Rumah, di depan rumah biasanya. Taqaddama tamimah yaqulu ma'ulika lidaf'i syari' au sawan kana zalika min au ghairiha wa sawan kana khizrat au khayyat fatamima idzan. Jadi menurut pendapat ini
serupa dengan yang tadi ditempelkan ke tubuh kita. Ya, kalau kita punya keyakinan itu mengusir bala, menolak bencana, itu tidak boleh. Nah, sebenarnya kelakuan begini ini bukan dilakukan oleh umat Islam saja, orang kafir juga banyak. Terutama orang-orang Cina ya. Orang-orang Cina itu naro jimatnya itu di balik pintu. Jadi bukan di luar pintu, bukan. Kalau di pintu yang ke depan itu dia pakai kaca. Pakai kaca. Nah, supaya menolak bencana itu. Katanya kacanya bisa, mungkin setannya ngaca, "Ay, jelek ya." Pergi. Takutnya sih ini ngaca kan. "Ay, jelek saya." Pergi. Itu caranya pakai kaca. Kalau yang ke dalam ini digantung di balik pintu. Biasanya tuh pakai pakai buah apa tuh? Yang busuk dalamnya. Bukan yang busuk dalamnya. Iya, gerenuk. Ya, gerenuk. Jadi gerenuk itu biasanya dicat merah, digantungin di pintu. Tapi sebaliknya bukan di depan, di dalam. Terus ada kertas-kertas itu, kain-kain. Nah, itu ciri khas bahwa orang tersebut merupakan pasien Gunung Kawi. Ciri khas Gunung Kawi. Karena saya juga ke sana. Makanya sugih. Naudzubillah ya. Itu masih kecil. Masih kecil saya bersama bibi ke sana. Suruh ngantri bekakak. Ya, itu kita tidak boleh yakini. Tapi sekedar tahu mah nggak ada masalah. Sekedar tahu, oh tahu ini praktek pesugihan gitu. Ya, nggak boleh ya. Nah, itulah saudara-saudara, singkatnya para ulama menasihati kita, ini sesuatu yang riskan. Kalau Anda ingin mendeteksi apa sesuatu itu boleh atau tidak, yaitu kita diberi dua alat akal sehat. Bagaimana secara ilmiah? Ada kaitannya nggak? Contohnya kita menggunakan gelang bahar. Ya, gelang yang berasal dari laut. Dalam Quran kan ada lu'lu wal marjan. Kalau saudara nggak tahu permata, nggak bisa membedakan lu'lu dan marjan. Lu'lu itu mutiara, marjan itu adalah batu yang dibuat dari karang. Dalam laut, ya, itu ada karang, lalu nanti dikikis jadi batu, itu namanya marjan. Nah itu ya, jadi kalau secara ilmiah tidak masuk, bagaimana secara wahyu? Membolehkan nggak? Kalau wahyu nggak boleh, yakinilah bahwa itu terlarang. Oh kalau syahadat itu memang ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kan ada tuntunannya, itu bebas. Ada yang setelah sholat ada tambahan yuhyi wa yumit. Tapi kalau di luar sholat kayaknya nggak ada tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau banda sholat 10 kalau nggak salah, tapi ada tambahan yuhyi wa yumit. Kalau di luar sholat bebas. Ya, itu boleh, Pak. Ya sudah seharusnya sih bisa sih kalau orang Islam. Masa nggak kenal la ilaha illallah? Orang azan aja la ilaha illallah. Kata. Itu, Pak. Jadi maksudnya, kalau perbuatan itu masuk kategori ritual, itu harus menepati 6 hal. Pas waktunya, pas bilangannya, itu yang sudah saya sebut. Itu. Nggak terlarang, memang ada redaksinya. Satu, niat saya adalah menjadi muslim yang benar. Kan dalam upaya mencari kebenaran itu step by step, nggak bisa langsung dapat kayak Nabi Adam itu kan. Sebab guru saya kan bukan langsung Allah kan, manusia-manusia kan. Ya, manusia-manusia ini ada yang setengah benar, ada yang seperempat benar. Kan saya nggak bisa milih orang. Ada yang seperempat benar, ada yang setengah benar, ada yang 3/4, ada yang full. Kita nggak bisa milih orang. Dan itu wajar, karena manusia itu ya begitu. Nah, untuk kita selalu mencari. Kalau kita tahu yang dulu tuh nggak benar, ya cari yang benar. Gitu. Jadi bagaimana kita mengupayakan berkas-berkas atau benda-benda, ya kalau bisa dimusnahkan. Contohnya kalau salib kan pernah dibuang. Ya, Rasulullah pernah mendapati seorang sahabat pakai salib. Udah buang aja, dibuang. Rasulullah sih nggak nyuruh buang,
lepas, tapi sama sahabat langsung dibuang. Apa yang Rasulullah larang pasti mafsadat buat saya. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau jimat-jimat yang ditanam dalam tubuh, saya juga pernah menyaksikan. Jimat yang ditanam, saya pernah menyaksikan seorang dukun memasukkan berlian ke ini lidahnya. Saya pernah lihat. Karena saya penasaran gitu kan. Apa kata orang, apa ya benar sih. Saya pernah menyaksikan sampai berdarah-darah. Tapi kok ya mau aja gitu. Jadi karena dia nggak percaya diri. Tuh, kalau menurut saya penyebab orang ke dukun itu karena nggak percaya diri. Bahwa dia punya ya yang maha sakti, yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau dia tahu ya kebesaran Allah, kesaktian Allah, dia tidak akan ke yang ece-ece begitu. Sebab kalau dukun itu bisa, ngapain dia harus buka praktek? Buka aja sendiri. Ya kan? Diam-diam aja gitu. Diam-diam aja. Dan saudara, jangan terlalu menunggu dukun. Kita sendiri sudah sakti sebenarnya. Kita sendiri sudah sakti. Saktinya apa? Anda bisa duduk dari subuh sampai sekarang di sini. Nggak sembarang orang, Pak. Ajak orang. Paling nggak telung dina lah ngeladen. Kita bisa berhari-hari. Ya kan? Dari Senin sampai Sabtu. Dengerin orang yang sama, orang bosen. Itu sakti, saudara. Jadi kata ini manhaj salaf, Anda sering mengandai-andaikan mukjizat. Anda diberi mukjizat nggak sadar. Tapi bahasa kita bukan mukjizat, namanya maunah. Karomah. Bisa duduk di sini dari subuh, bukan perkara yang gampang, saudara. Nah, itu kita harus bersyukur pada Allah. Kita pasti akan diberi pahala besar. Ada 2 hadis tentang ba'da subuh ini. Satu menjanjikan pahala, yang tamah-tamah itu. Satu lagi menceritakan fenomena. Rasulullah selalu duduk ba'da subuh sampai terbit matahari, tanpa menyebut pahala. Jadi kalaupun tidak ada pahala, kita sudah nyunah Rasul. Jadi jangan kecewa. Kalau memang benar ada pahala, kemanyangan. Ya kan? Nggak perlu pendaftaran, setara dengan haji dan umroh. Anda tanya ke penyelenggara umroh, berapa sekarang? 105 di haji. Iya, hajinya. Tapi kalau umroh, 30-an ya. Nah itu. Bayangkan tuh, cuma dari subuh sampai terbit matahari. Wis pirang balen kok. Kalau mau hitung-hitungan, tapi dosanya juga banyak. Nah, itulah. Jadi cara kita mendeteksi begitu, ya. Marilah kita istiqomah yang selalu kita minta. Jadi ada modal sedikit tapi pahalanya besar. Itu salah satunya ini, ba'da subuh sampai terbit matahari. Semoga Allah juga berkenan memberikan pahala yang berlipat untuk kita dan memberikan dampak positif, kita diselamatkan dan dilindungi dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kalau kita mengamati perkembangan zaman, maka dipastikan zaman anak kita ini lebih berat. Maka itu seyogyanya kita terus-menerus berdoa pada Allah mumpung masih hidup, agar anak kita dimudahkan hidupnya, agar senantiasa diberkahi dan dibimbing untuk menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.